Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Abrasi pantai merusak permukiman di pesisir barat. Kapan itu? Kapan itu kejadian? Pangkalan gas LPG 3 kg kini tidak melayani pembeli yang belum terdaftar di Pertamina. Dua pria di Lampung Utara membuat laporan palsu jadi korban begal motor. Meski musim Natal dan Tahun Baru telah berakhir, namun beberapa harga sayur mayur masih tinggi. Di antaranya adalah tomat. Pantauan di Pasar Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat pada Rabu pagi, harga tomat masih bertahan Rp20.000 per kilogram. Harga ini telah terjadi sejak akhir Desember 2023 lalu. Menurut pedagang, tingginya harga tomat karena banyak petani gagal panen. Pada musim hujan, tanaman tomat justru tidak bagus karena bunga dan buahnya mudah rontok. Tomat 20. Udah berapa lama deh? Udah 2 minggu ini. 2 minggu. Tahu deh kenapa kok bisa 20.000? Karena stok di Liwa ini nggak ada. Terus di petaninya juga kosong. Jadi mahal. Cabai yang turun. Berapa cabai? Cabai 15, cabai kecil. Udah berapa lama turun deh? Udah lama. Udah lama. Kenaikan harga tomat dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Ini beli tomat, tapi mahal benar ini. Berapa sekilo? Sekilonya 20. 20. Kita harga 10.000. Sekelik sekarang ini. Oh iya. Biasanya Bu, kalau harga standar itu berapa Bu? Iya, 5.000. Kalau di harga 5.000 biasa beli tomat kita berapa sekali pasar? Kadang sekilo, 2 kilo. Selain harga tomat, harga bahan pokok beras, daging ayam, hingga bawang merah dan putih belum turun sejak Desember lalu. Namun ada juga harga bumbu dapur yang turun, yakni cabai rawit yang kini di bawah Rp20.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dua pria pembuat laporan polisi palsu di Polsek Abung Selatan, Lampung Utara, Rabu siang ditangkap. Tersangka Triyono dan Burhan berbohong jadi korban pembegalan motor oleh kawanan begal bersenjata tajam. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Triyono mengatakan nekat membuat laporan palsu supaya kredit motornya tidak ditagih lagi oleh pihak leasing karena motor tersebut telah digadaikan ke orang lain. Selain terbebas membayar angsuran, ia juga berniat akan mencari keuntungan lagi dari perusahaan asuransi motornya. Sigat sama orang tua. Laporan palsu. Laporan palsu apa? Laporan palsu kehilangan motor kebegalan. Kebegalan di mana? Di Jalan Gabus. Diapain kamu? Ya, dicegat di Kalungan seluruh. Kenapa kamu nekat buat laporan palsu itu? Saya gade, Pak. Kamu gade biar buat laporan palsu biar apa? Ya, buat ngilangin angsuran. Ini melaporkan dengan sengaja keterangan palsu atau laporan polisi palsu di Polsek Abung Selatan. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa, Pan? Jadi pelaku menggadaikan motornya pada pegadaian, kemudian akan mengeklaim asuransi di leasing dengan bermodal laporan polisi palsu tersebut. Namun setelah kami laksanakan pengecekan tidak terjadi kejadian pencurian dan kekerasan tersebut. Pada kasus ini, polisi menjerat kedua warga Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Abung Selatan ini dengan pasal 220 KUHP tentang pembuatan laporan palsu, ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bukan, Bang.
Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Peribahasa ini cocok menggambarkan akhir pelarian Budi Setiawan, maling motor yang akhirnya ditangkap setelah buron selama 3 bulan. Setelah kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari polisi, pria 28 tahun warga desa Putidoh, Tanggamus ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Rabu siang. Tersangka adalah anggota komplotan maling motor asal Tanggamus yang menyasar motor di rumah kos. Budi Setiawan mencuri 3 motor di Bandar Lampung dan 1 motor di Kabupaten Pesawaran. Untuk peran tersangka inisial B ini, kalau di laporan kita yaitu sebagai eksekutor. Jadi dia yang melakukan tindakan mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci. Dari hasil pemeriksaan berapa TKP di wilayah Sukarame? Untuk pengembangan dari hasil lidik, TKP di Sukarame itu ada 3. 2 teman tersangka ditangkap lebih dulu dan polisi kini masih mengejar 1 lagi pelaku. Polisi menyita alat mencuri motor, sedangkan motor hasil curian mereka telah dijual ke penadah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Oh, nagih gitu. Jadi nggak apa-apa rela ngantri berlama-lama? Nggak apa-apa. Soal harga gimana, Kak? Harganya oke banget buat kantong mahasiswa. Jadi rela antri ya? Rela banget. Udah 20 menit. 20 menit. Ini buat pesanan customer apa punya abang sendiri? Customer. 20 menit? Iya. Biasanya emang segini waktu tunggunya? Bisa lebih 1 jam. Bisa 1 jam? Ya. Pesan berapa box? Berapa kotak? Berapa pieces? 6, 7, 8. 8 porsi? Ya. Oke. Biasanya 1 jam? Ya. Daya tarik mie yang sekilas mirip pangsit ini adalah harganya. Semangkuk mie hanya dibanderol Rp12.000 dan Anda bisa memesan tingkat pedasnya dari tingkat 1 sampai 8. Pemiliknya juga cukup kaget dengan animo masyarakat yang antusias mencicipi mie ini. Kita juga punya jam-jam tertentu. Kita ada rame di jam makan siang dan setelah maghrib. Itu benar-benar rame. Walaupun delivery atau makan take away begini? Iya, benar. Kita kalau misalnya rame, kita ada waiting list. Jadi untuk customer nggak perlu capek-capek untuk tunggu berdiri di sini. Kita bisa ada tempat di samping ojol untuk tunggu di sana sambil duduk. Selain banyak pembeli yang datang, warga juga banyak yang memesan secara daring. Pemilik tempat usaha yang baru buka sejak Oktober 2023 lalu ini berharap usaha terus berkembang. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.